Ternyata di kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Benar, Meteor. Saya juga baca di FB tentang Ibnu Harjan ya. Alhamdulillah Gus Hasan membahas ini ya. Saya juga menanggapinya bingung ya. Maksudnya begini, tidak ada teman baru gitu loh. Tidak ada teman baru dari mereka, tidak ada teman baru gitu loh. Mereka mau memaksakan aja gitu. Memaksakan, malah ketahuan botolnya gitu loh. Kalau di Yang FB kita tunggu ini kan ada bukti baru lah ya. Mereka bawa bukti baru lah. Entah dari mana lah dapatnya gitu loh. Itu yang kami tunggu itu. Kalau memulas itu udah selesai, kayak selesai. di FB yang paling ramai itu di FB sekarang. Ya, ya, ya. Begini, Kiai Wali, Kiai Panglima Wali, karena mereka tidak bisa menemukan dan tidak akan mungkin bisa menemukan, maka mereka itu bermain retorika. Sekarang ini mereka semuanya hanya bermain retorika untuk mengelabui orang-orang awam yang kurang teliti. Terus. Kayak wajar sebetulnya gini. Hadirnya mereka ini Gus Ibnu Harjo ini justru bikin semakin putus asa Balawi loh sebetulnya. Mereka itu kan sebetulnya nunggu ada yang membantu lah, yang membantu bukti baru lah, menolong masa mereka lah gitu loh. Ini kan dari awal sampai detik ini gak ada yang nolong, cuma muter-muter gitu aja. Ini kan kasihan tuh sama Balawi itu dibuat mainan gitu sama mereka itu. Uangnya habis. Gini loh yang membuat saya pribadi termasuk saya pribadi semangat itu ya sebetulnya karena kan teman-teman Keimat itu dari awal ya, 2022 enggak salah. Itu kan selalu mendapatkan bukti-bukti baru Gus gitu loh. Kami semangat gitu loh, mengikutinya semangat gitu loh. Ada bukti lagi ini loh, buktinya ini loh terus. Keimat tidak berhenti apa yang dibahas temuan awalnya enggak, terus berlanjut gitu loh. Sampai detik ini pun Keimat berusaha terus gitu loh. Sedangkan mereka enggak gitu loh. Mereka paling ya apa ya? Nyari kesan pribadi atau apa, bisanya itu aja karena kenyataannya pada detik ini mereka nggak bisa menemukan bukti baru untuk membantah temuan Keimat gitu loh. Itu yang kasihan saya sebetulnya sama Balawi itu putus asa sebetulnya itu. Makanya banyak di antara mereka tuh sampai bahasa gini, sering saya melihat dari luar ya atau dari luar tuh komal-komal Balawi itu pas juga saya dibahas pakai ilmu-ilmu saya itu bahasa putus asa tuh Gus. Harus ada rasa tenggang rasa lah para pendukungnya itu loh. Kalau mah nggak mampu ya diem aja udah bilang nggak bisa gitu aja. Kenapa? Jujur aja lah sama Balawi. Ya harusnya. Silakan. Gantian nama Bang Meteor. Mangga Meteor. Silakan. Meteor kita ke Meteor. Ngereng Ustaz Meteor ke ngereng abi talong bolong kulis ibu kiru kiru bisa. Terima Gus, Meteor Gus. Iya. Meteor, ada kabar baru. Maduris, ada kabar baru apa? Assalamualaikum warahmatullahi bagian Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebenarnya Khabib itu sudah ini kekurangan pendukung gitu. On cam Meteor Rongga Kecamatan lu gue. Udah pakai baju sekarang. Panas di sini. Uap angin. Ndak enak awak aku iki saiki. Iya. Simple ternyata jawabannya ke Imat ya. Cuma dijawab dengan minta ide ya. Lah, apa yang nggak simple? Orang argumentasinya nggak ada Ibnu Harjo, cuman ngutip-ngutip aja. Makanya kan saya bilang ya kan, jangankan Kiai Imat, saya aja males ngebantah gitu loh. Nah, cuman karena itu didewa-dewakan oleh mereka dan dibicarakan sampai viral sekarang ini, ya Kiai Imat membuat bantahannya gitu loh. Jika lagi pakai ilmu jurmi ya Gus. Faedahnya minta ini. Oh bukan, nggak bicara jurminya itu di dalam Nah, iya. Ba'di Nasabah itu. Yang hasilnya kan nasabah kan begitu. Enggak, minta baitnya itu juga keterangan dari kitab Sirrus Silsilatul Alawiyah. Nah, iya. Itu loh. Di jurmiyah kan juga ada faedahnya minta ini. Iya, cuma bukan menggunakan kaidah nahwu, bukan ini, cuman Ya. ulama nasab itu mengadopsi keterangan dari kitab nahwu gitu loh. Untuk dijadikan kaidah gitu. Nah, sebenarnya kekurangan Gibin sekarang ini kayaknya. Yang penting bela aja Gibin, entah bela bagaimanapun caranya. Habis itu promosi sarung kayak kemarin, dibeli sebanyak-banyaknya, akhirnya tidak dikirim, ngilang orangnya. Ya, itu yang beli sarung itu si Saripnya. Semuanya, bukan hanya Sarip. Banyak yang Iya, beli itu. maksudnya yang beli sarung itu kelompoknya si Sarip itu Iya. kepada orang itu. Heeh. Bukan berarti si Saripnya ngirim sarung ke orang itu kemudian nggak dibayar, bukan begitu. Bukan. Dia anggotanya Sarip banyak pesan sarung ke dia. Promosi lah naik ke rumah mereka, saya punya sarung begitu kan. Sarung Lasem punya Gus Kausar begitu. Itu loh. Akhirnya sama Khabib, oh iya Ustadz begitu kan. Jadi saya banyak yang beli itu, satu orang 2 kodi 3 kodi begitu. Begitu. Alhamdulillah. Kenapa mereka tertarik untuk beli? Tak lihat loh, karena ini adalah Gibin yang jualan. Yang mereka kan ke komal-komal selalu bela Khabib. Karena di roomnya Khabib nawarkan sarung begitu. Ya, beli semua, banyak yang beli itu. Ini Kiai Imat nonton teman-teman, WA saya nih. Barokah Gus Hasan, lanjutkan. Salam sama teman-teman semua. Kiai Imat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik, sambung doa Udah. pada Yang beliau. penting Kiai Imat istirahat tidur ya. Istirahat tidur biar kami nih pion-pion ini yang maju. Mau ngelawan pion-pion aja nggak mampu kok. Jenderal tidur aja jenderal. Itu kelihatan Kiai Imat senyum-senyum itu. Salam dari Gus Kiai Imat Kuman. senyum-senyum kelihatan dari terawangan saya itu kelihatan. Onjo. Di Terawang nih Mbak Alawi. Iyo. Taruh Mbak Alawi apa yang Pakai Terawang. kacamata hitam saya sekarang. Ya penasaran orang itu, siapa Ibnu Harjo itu kok punya kitab ini gitu. Tak baca kan kemarin tuh sempat saya baca. Oh, data-data lama yang sering kita bahas di komal-komal ternyata.
Tak kirim di grup itu kan. Gus, saya kirim ke Meteor, Gus. Chattingan saya sama itu sama Madu. Waduh ya. Suruh jadi kipin aja dia, ada apa-apa. Jadi kipin selama-lamanya sudah. Daripada jadi mukimah tapi ngerewoi. Enggak masalah. Suruh jadi kipin aja. Itu tambah seru. Jadi kan kalau kalau kita ngikutin kaidah dasar ya dalam kitab Jurmiyah misalkan ya. Jadi orang yang memahami ilmu komunikasi atau ilmu kalam ya atau gramatika gitu ya, itu kan jelaskan tuh al kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, kan begitu Ya. yang disebut dengan kalam itu lafat itu suara. Al murakkabu yang tersusun dengan baik, al mufidu yang memberikan faedah, ya kan, yahsunus sukutu yang mana orang yang mendengar itu tidak akan membantah, diam, langsung paham gitu loh. Yahsunus sukutu minal mutakallim. Artinya apa? Ya Kiai Imad ini mengamalkan itu, membuktikan kepakarannya dengan apa? Cuman menjawab satu aja orang udah paham. Oh, dia tidak paham istilah ulama-ulama nasab dalam sigot hasr, ya kan? Dalam penggunaan redaksi min litab'id gitu kan. Kemudian dia juga tidak meneliti. Karena apa? Karena yang dijadikan sumber rujukan itu kitab Raudul Jali yang fakta realitanya setelah diteliti terkonfirmasi bukan karya daripada Murtado Az-Zabidi tapi Hasan Muhammad Qasim. Nah, selesai sudah. Tanya banyak hentak, langsung portal salah. Gitu loh. Yang terakhir yang menarik dari kitabnya Kiai Imad itu, saya menulis kitab ini hanya berapa Yang mana? nanti terakhir itu ada Mana di itu? belakang. Di akhirnya. Iya, jadi Kiai Imad ini hanya berapa jam nulis ini. Sehari Di setengah. khotimahnya ya, di khotimahnya ya. Iya, di khotimahnya itu nanti. Mm-mm. Mana ini? Wa qattama hadzal kitab bi jawab Ibnu Harjo al-Jawi fi tahqiq mutal nasabi wa alawi fi lail sabti as-sadi sya'asyara Nah, itu. min Safar sanata alfin wa arba'amiatin wa thamanin wa arba'ina minal hijrati ala sahibiha afdalas salati wa salami aktubuhu yauman wa nisfah Sehari yaumin. setengah. Sehari setengah Harus tengah. Pemareh. Meringkes Nek sehari setengah. sehari setengah. Ya Itu pun tidak Allah, full ya Kim. Rabbi, ya Karim. Dengan banyak kegiatan. Aktubuhu yauman wa nisfa yaumin. Aduh. Saya tahu dari Kesari tadi di komalnya siapa tadi ya. Berarti cuma 18 Kalau bantahannya jam itu ya? cuma sehari setengah kan. Yang ditulis sehari setengah sama Kiai Imad. Iya. Ya enggak lah, palingnya 3 jam lah Gus gitu loh. Beliau kan juga istirahat tidur, ngobrol apa segala macam kan. Iya, maksudnya dari awal start dia menulis sampai selesai, berikut dengan makan, minum, istirahat, ngerokok, ngopi, tidur, itu sehari setengah gitu loh. Iya, Kan sehari gitu. setengah itu. Iya, itu kan mafhum sudah itu. Berarti seumpamanya dia itu malaikat ya, yang nggak perlu tidur, nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu ngerokok, nggak perlu istirahat, ya sejam mareh kan gitu. Iya. Ya, sejam seberapa nih. Sejam setengah. Apa itu? Asli gue. Kok gede berono itu. Celaka ke ibadah. Saya itu pas membayangkan teman-teman. Saya pas membayangkan ngalah karak pang tapangan di HP gue bener di laptop pang tap.
Ini setongku Alawi. Nggak perlu, nggak perlu banyak orang untuk membantahnya Ibnu Harjo itu. Adung deh ngal toles mare. Aduh ya Allah. Sementara si agak bayi bantahan, abi kesehatan jutan. Kalau adung deh gitu. Kalau adung deh Bi iman keng modal rokok pengajuan ke Balawi panompa tanto Gus. Ya aja itu Pak, ngajak itu. Aduh ya Allah. Ada Kipin mau ngomong tuh Gus. Ya silakan naik aja. Ya itu udah naik tuh. Sudah ada di atas ini. Yang mana? Oh ya silakan dibaca Acong. Silakan Kita coba. Silakan Acong. Kalau ndak mau ngomong ya turun aja, ngapain di sini? Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Acong, silakan Bang Acong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silaturahmi semuanya. Ya, Bang Acong. Kita kan sebagai manusia tentunya adalah perbedaan. Mungkin panjenengan semua kan di pihak Emat. Kalau saya pribadi kan tetap di Balawi, tapi kan namanya kita manusia tetap kan masih diberikan kesempatan lah untuk bersilaturahmi meskipun kita tidak bertemu langsung kan. Iya, adanya kan gini Bang Acong. Saya itu sering menyampaikan sama teman-teman ya. Oke. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu mengatakan wajadilhum billati hi ahsan. Silahkan berdebat billati hi ahsan, dengan cara yang baik. Artinya apa? Allah itu tidak melarang kita berdebat, asalkan debatnya itu dengan cara yang baik gitu. Nah, cara yang baik itu apa? Disebutkan sebelumnya bil hikmati, dengan ilmu, wa mau'idatil hasanati, dan dengan tutur kata yang baik, tidak membawa narasi kebun binatang tuh. Nah, kemudian di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada maqalah ulama begini, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Ya, menghormati itu lebih didahulukan daripada mentaati. Artinya kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun, termasuk dengan guru kita, dengan orang tua kita. Tidak apa-apa kita berbeda pendapat. Yang penting tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kita kepada siapapun yang berbeda pendapat dengan kita, wabil khusus guru kita dan orang tua kita. Kan begitu Bang Acong? Iya, siap Bos. Iya, makanya kan di room saya ini tidak boleh ada narasi yang subjektif, termasuk narasi-narasi yang membawa kebun binatang. Pasti saya blokir dan saya turunkan, walaupun itu bukan dari pihak Balawi, dari pihak kita sendiri pun saya nggak akan naikkan di sini. Itu karena kepentingan saya di sini dengan teman-teman ini hanya mengkaji dari dua sisi, kemudian kita komparasikan kekuatan dalil masing-masing, gitu loh. Ya, silakan Bang Acong. Kalau yang mau dibantah menurut panjenengan dari pembahasan kita ini, silakan, tidak apa-apa. Oh enggak Gus, kalau saya tidak mau membantah satu karena mungkin panjenengan punya pendapat lain gitu loh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu kan buat pembelajaran kami di sini gitu loh. Atau bisa memberi masukan sebaiknya seharusnya seperti apa itu Bang Acong. Ya soalnya kan manusia pasti punya pendirian masing-masing gitu Bang. Jadi saya tidak mau bantah, oh ini ikut Kiai Imad, oh ini ikut Balawi, enggak Bang. Cuman kalau saya pribadi kan tetap Balawi karena memang dari orang tua kami, dari nenek moyang kami memang semuanya cinta Balawi. Bukan saya membantah sampean karena ikut Kiai Imad, tidak Bang. Ini bukan lagi tentang Kiai Imad atau bukan.
gitu loh. Ya, jadi gini, jadi Bang Acong ini tidak punya bantahan terhadap apa yang kita kaji pada malam hari ini. Cuman beliau itu tetap mengikuti apa yang beliau pahami dari kedua orang tuanya dan leluhurnya. Itu intinya kan? Iya, sekalian kan saya juga mau belajar. Ya kan di sini kata sampean tadi kan tempatnya kita belajar diskusi. Ya tetap saya mengikuti. Iya, betul, betul, betul. Dan ini lagi ya, tolong dibedakan. Ini lagi bukan lagi tentang Kiai Imad begitu loh. Bukan lagi tentang Kiai Imad, akan tapi tentang korelasi ilmu nasab. Gitu loh, Pak. Siap, siap. Tentang kaidah ilmu nasab. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau hanya kayak mohon maaf, kalau Kiai Imad siapa kan begitu. Jadi kita isinya ini akan kita bahas, bener ndak ini? Kalau ukurnya kemana kan begitu, tegak lurus enggak ini kepada kaidah nasab. Tuh. Tinggal ini aja, tinggal mau buka otak dan pikiran ini saja gitu. Menerima ilmu ini, karena bagi saya pun ini ilmu baru dengan ilmu nasab. Informasi ini informasi baru. Kalau urusan Mbak Alawi sudah ada kepentingan bagi saya. Kalau pengalaman saya pribadi begini, Bang Acong, Adik Acong atau Kacong lah. Iya kan. Mungkin umurnya seumur anak saya mungkin. Nah, kalau saya kan gini, yang penting mau di roomnya Muhibbin atau Muhimmad. Kalau saya tetap mengikuti, kalau tidak naik ada di bawah. Barangkali ada sebuah ilmu yang bisa saya petik gitu. Nah, itu yang Misalnya, paling penting. nah, misalnya sampean kan posisi sampean masih 100% percaya kan Mbak Alawi tetap tersambung ke Rasulullah. Ya, Bang. Kan tidak menutup kemungkinan kalau sampean memang mau mencari kebenaran, mencari ilmu, kan Allah bisa membolak-balikkan pikiran kita kan. Bisa jadi sampean tuh, oh iya, kok begini ya, kok kayaknya ini antara yang pro atau yang kontra, kok lebih masuk akal. Dari apa? Yang pro datanya lebih jelas, yang kontra datanya kurang jelas. Kan nanti sampean sendiri yang bisa memilih dan memilah ini. Betul, Bang, betul. Intinya kita jangan bosan mencari ilmu, terutama yang dibahas ini kan tentang nasab. Sedangkan yang kita kaji selama ini kan ada disiplin ilmu nasab, metode ilmu nasab, itu kan banyak. Selama kita tidak keluar dari metode-metode ilmu nasab itu atau disiplin ilmu nasab dan referensinya jelas termaktub di kitab apa, ya kita harus berpikir mau ambil, mau ikut atau bagaimana. Kita sendiri yang punya pilihan. Tidak menutup kemungkinan sekarang sampean masih percaya, besok, seminggu atau sebulan lagi sampean itu merasa tertarik dengan data-data yang kami tampilkan, yang kami kaji setiap malam. Nah, nanti kalau sampean sudah tertarik, bisa jadi sampean kok anggaplah mengkaji lebih dalam lagi. Bisa jadi sampean bergeser dari 100% jadi 50-50 kayak Bang Ahmadi itu. Bang Ahmadi di 50-50 itu sekitar 1 bulan lebih yang masih di 50-50. Yang awalnya percaya ke Habib, akhirnya 50-50 karena beberapa literasi data yang ditampilkan oleh pihak-pihak protesis. Akhirnya Ahmadi itu memutuskan atau meyakini sampai kata Muhibbin jadi sales mubahalah itu karena data-data yang kami tampilkan, yang kami kaji setiap hari, setiap malam. Itulah pendapat saya. Ya sekalian ini apa ya? Barangkali jadi
usulan dah buat sampean. Monggo lanjut yang lain. Betul sekali itu Kak Imam, betul sekali. Artinya kalau saya pribadi tetap tidak bosan untuk selalu mencari ilmu, karena memang kita dari lahir sampai kita mati tetap dianjurkan untuk mencari ilmu, kan begitu Bang. Iya, Bang Acong. Saya muskil ini. Sampean ini umur berapa? Saya masih umur 27 Gus. Oh ya pantas. Soalnya tadi masih Imam ini cek pedin nah. Pai pada akibi umur anang. Oh berarti lah sepongku masih Imam ini. Sepo ini berarti. Umur saya Gus. Mon saya bi enam, Gus. bi Acong ini kan ya tuan saya didik lah. Bi Acong ini. Umur saya 26 Gus, anak saya 22. Oh berarti kalau umurnya anak sampean itu 22 dan 26 ya berarti tua ungku sampean. Berarti lereng sepo tak ingki. Reng sepo. Gue lagi bro nih. Saya umurnya 26, anak saya 22. Iya, Sampean 62, tahu enggak iya, 62. ceritanya itu? 62. Ceritanya yang 11 tahun 62. sudah bisa menghamili itu. 62 sampean. 62 Kak Imam Ada. apa? Dua Lah, 26. sekarang gini loh ya. Kalau dia bilang umur 26 terus anaknya 22, maka secara makul itu kan 62. Iya kan? Iya, Gus. Sampean kan belum tahu ya, itu di kitab apa? Kalau enggak salah, ya pokoknya di kitab ada di kitab yang umur 11 tahun itu sudah bisa menghamili. Lah, ya memang bisa Mas Imam, karena kan mazhab Ya, Syafi'i sudah kan umur punya. 7 tahun lebih. Enggak, sudah punya anak, Gus. Kalau enggak Hasan Basri, ceritanya Hasan Basri itu di kitab apa itu, Gus? Hasan Basri. Ada Tak tahu, Hasan punya saudara Basri kalau enggak salah itu. Kalau dulu sering disentil sama Kori itu. Sentuh duror bukan? Bukan. Ini Ada ceritanya kitabnya Balawi. Samsul Dhahiro. Wih, Samsul Dhahir mungkin. Lebih tua anaknya lebih tua cucunya daripada bapaknya. Beda-beda Ya, cerita. Itu kan umur 10 tahun, anggaplah 11 tahun dia sudah punya anak. Terus kata Tengku Kori, berarti umur 10 tahun sudah ngajengan dia. Wah, Itu di kitab Samsul Dhahir kalau tidak salah itu. ya jelas lah. Mazhab Syafi'i itu kan umur 7 tahun kan sudah balik. Ya kan? Berarti 4 tahun ya mon lah balik ya cengkeng, Pak. Bener mah. Kan gitu. Bukan masalah itunya Mas Imam, tapi tidak logis kalau seorang bapak dengan anak itu cuman beda 3 atau 4 tahun gitu loh. Ya, dia tahu salah atau sabar dia. Intinya lebih muda anak saya ketimbang di Acong ini. Lebih muda 5 tahun. Ya berarti saya tidak perlu manggil Mas Imam berarti. Saya manggilnya itu Pak Imam sekarang. Di Acong. Engki Kak. Untuk selanjutnya ya. Nyambut mbah. Bapak. Cereng sebarang Gus. Ki ngode Gus pikiran ki ngereng nak sempi. Iya mon pikir, oh murah. Gus, benih mbak obe. Obe, engki obe. Obe Bang Acong. Thank you Kak Imam. Terus ke depannya sampean itu apa ya? Jangan bosan-bosan lah. Sampean walaupun masih muhibbin tetap di muhibbinnya itu tetap, terus di pencarian ilmu itu tetap. Baik yang di room-room muhibbin sampean tetap mengikuti, di room-room kajian sampean tetap mengikuti. Nanti sampean bandingkan aja, gitu aja.
Kalau sampean mau tahu yang hurupat-hurupat, masuklah ke Kilokojoyo dan Ki Anjas. Kalau mau yang retorika aja, masuklah ke Ahmadi. Kalau mau yang cari yang data-data valid, ya sering-seringlah masuk ke sini. Atau kalau ndak di atas, di bawah aja ndak masalah. Tapi kalau di atas, enaknya itu, kalau ada yang ingin kita tanyakan, atau ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, masalah perdataan, masalah dalil, kan kita langsung nanya gitu, teruskan aja. Tapi jangan lupa, carilah sesuatu dari dua sisi, jangan cuma di Muhibin aja atau di Protesi saja. Ini umum, bukan buat kamu saja, tapi buat yang mukimat juga. Jangan fokus ke kajian ini aja. Barangkali di room sebelah dapat walaupun bukan ilmu, dapat bahan baru untuk didiskusikan di sini. Monggo lanjut, Meteor. Si Maduris. Silakan teman-teman. Meteor, kemarin tuh gimana tanggapan kamu, Meteor? Dengan Mahfud itu, Meteor. Tuh di roomnya siapa kemarin, Gus? Roomnya Wali Kutub. Meteor. Sama Meteor ya. Akan Oke leluhur lah. Meteor ya. Kia lah ngeram Meteor. Ingat ke bola dalam catatannya man beter bola media. Oke. Assalamualaikum Mas Kacong. Engki Kak Panglima. Penjenengan asli Kadim Mbak. Kenapa? Asli Kadim Mbak. Dulu asli Sampang, Kak. Oh, alhamdulillah sami-sami matur. Panjenengan kan bahasa Rusia, betul gula semenap. Ngaku bahasa Rusia, tapi ada yang kata saya aja bisa yang kejajahan. Begini, Mas Kacong, kita sama-sama dari Madura, jenengan sampai detik ini mendukung Balawi karena mengikuti orang tua. Kami pun begitu. Kami di sini tuh mengkaji ya, mendukung kajian ini. Kita sebetulnya sama-sama mencari kebenaran. Yang penting gini, Mas Kacong, ini saran dari saya ya. Yang penting kita tuh masuk ke komal-komal atau ke room-room ataupun pergaulan setiap hari itu, yang penting hindari pergaulan yang caci maki lah. Insya Allah kalau kita menghindari dari itu, kita dapat nanti, dapat kebenaran. Tapi kalau dari aja caci maki itu, karena caci maki itu gini Mas Kacong, belum tentu yang caci maki juga dari kami, belum tentu juga dari Balawi gitu loh. betul. Kita harus berpendapat begitu. Kalau orang mencari kebenaran nggak mungkin caci maki. Kami tuh nggak pernah suudon bahwa itu yang caci maki dari Balawi, enggak juga. Terus dari Balawi harus menuduh dari kami, enggak juga. Jangan-jangan ada orang memang menuduh domba dengan cara caci maki, mengkaburkan kebenaran gitu. Dari dulu kaum caci maki itu hanya mengkaburkan kebenaran. Jadi cari jenengan tempat-tempat yang memang itu ilmu gitu loh. Baik di kalangan jenengan di Bali sendiri yang mengkaji ilmu, ikuti, nggak apa-apa. Dari tempat kami, utamanya di Gus Hasan ini, ikuti. Karena kita ini mencari kebenaran gitu. Kebenaran itu nggak ada di tempat kacau gitu, cuma nggak ada. Istilah Gus Hasan, jangan masuk ke tempat-tempat kebun binatang lah gitu. Itu masih kacau. Betul. Salah mengingatkan lah, karena sama-sama dari Madura ya. Itu apapun hindari itu. Insya Allah jenengan akan mendapatkan itu nanti kebenaran. Kemungkinan besar tidak akan lama lagi akan ada DM di Acong ini. Apa isinya? Awas, kamu jangan sampai terpengaruh di roomnya Gus Hasan atau di roomnya Hasan nih. Ingat ya. Aman Kak Imam. Enggak, maksudnya gini.
Sampean kan betah di sini kan betah. Siapa saja yang betah di sini akan ada peringatan dari muhibbin-muhibbin yang lain. Hanya kalau betah di sini itu tanda-tandanya orang yang mau mencari referensi. Orang yang mau mencari kebenarannya seperti apa. Ceritanya seperti apa. Soalnya walaupun data-data ini disampaikan sekarang seminggu, sebulan belum tentu paham. Belum tentu paham apa? Belum tentu paham keseluruhan. Soalnya kan banyak kitab. Kalau yang saya pelajari, yang saya dalami sementara ini kitab Muqaddimat sama kitab Rosail. Kalau saya di situ dua aja cukup untuk sementara. Padahal saya mengikuti dari awal-awal polemik nasab sekitar 2023 saya sudah mengikuti. Cuman pahamnya baru ya kurang lebih setahun yang lalu lah. Mulai ada pemahaman masalah jalur-jalur datanya itu dari mana. Makanya saya berkesimpulan kalau saya diskusi dengan seseorang, saya tetap berangkat dari kitab Burqatul Musikoh. Apa itu kitab Burqatul Musikoh? Kitab Burqatul Musikoh itu kitab yang pertama kali mengangkat Ba'alawi ini jadi cucu Nabi. Sebelum kitab Burqatul Musikoh tidak ada kitab yang mengangkat kalau Ba'alawi itu cucu Nabi, tidak ada. Bahkan tidak ada yang kenal kepada yang namanya Ubaidillah. Makanya kapan Habib ini jadi cucu Nabi? Ya mulai abad ke-9 yang diangkat oleh Ali Asakron di kitab Burqatul Musikoh. Betul. Itu induk permasalahannya di sini di kitab Burqatul Musikoh. Sebelum abad 9 tidak ada Ba'alawi itu jadi cucu Nabi, tidak ada. Bahkan tidak terkenal. Terkenalnya itu setelah abad ke-8. Kuncinya di sini di kitab Burqatul Musikoh. Monggo lanjut Pak Tijanul Mustafa, lanjut perbaiki narasi saya. Go. Iya, jadi kalau kita itu ya monggo silakan Bang Ijep, silakan. Dulu baik ya. Gus terima semuanya. Oh iya Bang Ijep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gus. Apa yang mau dilanjut ini? Kajiannya tak? Maksudnya Kan udah lengkapi dua narasi udah saya dua itu poin lengkapi. Oh iya, itu betul memang. Jadi tidak ada satupun sumber referensi yang menyatakan bahwasanya Ba'alawi itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, dari jalur Ahmad bin Isa. Nah, kecuali itu bersumber dari catatan kitab Al-Burqah Al-Musyikoh, karya daripada Ali bin Abu Bakar As-Sakran di abad ke-9 Hijriah. Nah, sehingga di dalam perspektif ilmu sejarah dan ilmu nasab itu tidak bisa dijadikan sumber hujjah dalil yang argumentatif untuk menyatakan keabsahannya. Kenapa? Karena di dalam keilmuan Islam itu semua disiplin keilmuan itu mengacu kepada apa? Sanad periwayatan.